X. X ini adalah otak besar. Otak besar. Kemudian Y ini otak kecil. Ini sumsum ya. Ini sumsum lanjutan. Yang ditanyakan berdasarkan pernyataan di atas, opsi yang kurang tepat ya. X adalah pusat kecerdasan, iki tepat. Z mengontrol keseimbangan tubuh kita dan menjaga kita dalam posisi tegak. Kurang tepat, memang posisi tegak, tapi bukan keseimbangan tubuh. 3 tepat, Y itu mengontrol gerakan paru-paru dan jantung. X adalah otak besar, Y adalah otak kecil, Z adalah medula. Oke ya. Pernyataan di atas yang kurang tepat. Kurang tepat berarti harus ada yang salah di situ. X otak besar. Apa ini? Y otak kecil. Oke, jadi yang X ini memang benar. Ini namanya apa? Tetapi tidak menunjukkan pernyataan seperti pilihan 1, 2, dan 3. Oke, jadi ini termasuk dalam pernyataan yang salah. Berarti yang salah 2 dan 4. Kenapa salah? Karena di sini menjelaskan fungsinya semua. Sedangkan yang keempat ini menjelaskan nama bagiannya. Ya, jadi tidak sesuai. Ini pernyataan yang dimaksudkan adalah ini fungsinya untuk apa? Bagian-bagiannya. Nala dan Ria simulasi gunung meletus dengan mencampurkan cuka dan baking soda pada tabung reaksi. Kedua campuran tersebut menghasilkan busa. Oke ya. Berdasarkan simulasi yang tepat, mereka lakukan variabel terikat. Yang tepat adalah variabel terikat. Variabel terikat ini adalah hasil. Ya. Kalau jumlah baking soda, jumlah cuka, jumlah air, ya. Nah, ini adalah variabel bebas, yaitu pemberian zat. Nah, yang ditanyakan variabel terikat, hasilnya ini adalah busanya itu berapa yang keluar, seberapa banyak busa yang keluar. Itu namanya variabel terikat, hasil dari percobaan itu. Ya. Tumbuhan merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Ini reaksi fotosintesis. Jumlahnya harus 6. Nah, ini sudah pasti salah di sini. Salah. 6 itu oksigen. 6 H2O enggak, CO2 belum, C belum. Ya, berarti jawabannya yang B. Ini bisa ya, mudah ya. Ini dari surya menjadi listrik. Listrik menjadi panas. Ya, surya ke cahaya. Ini kan pertama surya listrik panas kimia. Ya, ini jawabannya yang ini. Faktor yang mempengaruhi penguapan. Suhu guys, suhu dan luas permukaan. Angin tidak. 1 dan 3.
21 air murni membeku 0 derajat. Ketika garam ditambahkan, partikel garam akan menghalangi molekul air untuk menyatu dan membentuk struktur kristal es. Teori tersebut membuat Tony melakukan percobaan percampuran garam dengan air es dan mencatat suhunya. Apa penyebab penurunan suhu dan jenis campuran yang terbentuk? Garam itu menurunkan titik beku benar. Garam dan air termasuk larutan homogen benar. Ya, jawabannya yang A. 22, perhatikan di sini. Jika ingin memasang pembangkit listrik ramah lingkungan dan efisien, teknologi apa yang paling tepat? Air terjun, matahari, P-nya apa ini? Angin. Teknologi apa yang paling cocok untuk P? P ini deras, sedang, lemah. Air ya, air deras. Air deras itu PLTA. PLTA. P. Kalau matahari itu sedang, anginnya lemah. Ya. Berarti yang paling daerah ya. Desa. Desa yang air terjunnya deras berarti pakai PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Perubahan wujud yang terjadi dan peran kalor. X kalor. Ya panas. X ya mencair X. Iya kan? Melepaskan kalor, menyerap guys. Mencair, menyerap. Kalau melepaskan dia jadi beku. Menyerap itu berarti kalornya itu masuk ke sini. Ya. Kalornya masuk ke dalam es batu sehingga es batunya menjadi cair. D. Ada logam, ini percobaannya. Kemudian Rina menuliskan, jika menggunakan logam, panasnya merambat dalam waktu 10 detik. Kayu 60 detik, plastik 45 detik. Kesimpulannya, logam isolator bukan guys. Iya kan? Kalau cepat berarti konduktor. Kayu konduktor, bukan kayu itu isolator. Logam konduktor terbaik karena cepat panas. Plastik isolator. Kayu juga isolator. Oke, jawabannya yang C. 25. Memasang dinamo sakanya. Kecepatannya waktu dia mengayuh, kecepatannya kalau 5 km per jam, cerahnya hanya segini, hanya 20. Semakin banyak kayuhan, semakin cepat kayuhan, maka kecerahannya semakin besar. Kesimpulannya apa? Semakin cepat kayuhan, energi cahaya bertambah. Kecepatan tidak mempengaruhi. Dinamo menghasilkan energi panas. Kecerahan tetap yang A ya. Mana kombinasi solusi terbaik untuk efisiensi energi? Menanam pohon rindang di halaman, mengganti lampu pijar dengan LPG, menutup semua ventilasi, menggunakan kaca gelap agar sinar matahari tidak masuk. Ya tidak bagus dong sinar gelap. 1 dan 2 tidak masuk, berarti nanti sinar mataharinya tidak bisa menggantikan lampu di siang hari. Kalau rumahnya gelap 24 jam, ya berarti nanti harus menyalakan lampu 24 jam. Boros itu namanya. Yang A ya jawabannya. Bayangan. Nah, bayangan ini kayak level itu ya. Level tadi kelas 34. Pada pukul berapa bayangan tersebut terbentuk? Ini di bawahnya guys. Bayangi di bawah.
berarti mataharinya di atas. Ini sekitar jam 12. Oke, sebuah bola dilempar ke atas. Gambarnya seperti ini. Ini terhenti sesaat, lalu jatuh. Oke. Gaya ya dan perubahan energi. Gravitasi ya turun kan ke bawah. Potensial menjadi kinetik. Ini tadi potensial jadi kinetik. Oke, jawabannya yang A. Pada penjelasan ilmiah sesuai untuk fenomena tersebut. Ini mengembun ya. Mengembun. Ini terbentuknya embun ya. Kondensasi bisa. Daun menyerap air bukan. Fotosintesis bukan. Udara dingin membuat daun basah secara kimiawi. Oke, ini ya. Ini mirip. Ya, jadi yang paling tepat itu kondensasi atau pengembunan. Sama kondensasi sama pengembunan sama Z. Kita lanjut 30. Konduksi disuruh kompor ke panci, itu konduksi bersentuhan antara api dan panci bersentuhan, konduksi. Ini konduksi. Oke. Panci dan sop, pancinya panas terkena sop, sopnya jadi panas, itu terjadi sentuhan, berarti yang konduksi. Sop ke sendok, apa ini? Oh, ini maksudnya sopnya itu menjadi panas ya, keseluruhan panas. Jadi sopnya mulai di bawah panas, airnya akan naik ke atas ya, terjadi mendidih, itu pergerakan air. Pergerakan air itu namanya konveksi. Sup ke sendok, supnya terkena sendok bersentuhan, itu konduksi. Sendok ke tangan bersentuhan ya, berarti konduksi. Jawabannya yang A. 31. Jika permukaan lintasan tidak licin, maka kemungkinan jarak terjauh yang ditempuh bola tidak licin. N. Antara N dan R bisa. Ini kan tidak licin. Kalau ini dijatuhkan, dia masih bisa ke sini. Cuma nggak akan sampai melewati R. Nggak sampai melewati R. Karena tidak licin kan, jadi ada gesekan. Antara K dengan S, enggak, ini masih ada gaya gravitasi di sini. Ini loh antara S dan N. Jika kedua gelombang ini gelombang ya, maka perbedaan utama antara gelombang 1 dan gelombang 2. Amplitudo, frekuensi, periode, atau panjang gelombang. Yang ini lebih rapat ya, ini lebih longgar. Nomor 32 ini lebih ke panjang gelombangnya ya. 33. Siti melakukan percobaan dengan menggunakan magnet penggaris dan penjepit ya. Jika Siti memiliki beberapa magnet, manakah cara berikut yang bisa dilakukan untuk membandingkan kekuatan magnet? Mengukur jarak magnet menarik bisa. Mengukur suhu, enggak suhu ya. Menghitung jumlah penjepit bisa. Menimbang massa tidak. 1 dan 3. Oke. Lanjut 34. Sani melakukan percobaan untuk membandingkan daya hantar listrik dengan beberapa logam. Ia menggunakan rangkaian listrik seperti pada gambar. Ini berarti rangkaian para seri ya.
Berikut ini adalah hasilnya. Tembaga, kalau pakai tembaga itu sangat terang. Aluminium terang, besi redup, nikel redup. Apa kesimpulan yang paling tepat? Semua logam dapat menghantarkan listrik, tetapi daya hantarnya tidak sama. Betul. Semua logam memiliki daya hantar yang sama, tidak. Hanya tembaga dan aluminium yang termasuk. Oh, tidak, semua bisa. Semua bisa. Besi dan nikel bukan logam. Logam guys, logam. Dua buah cangkir identik yaitu X, Y, masing-masing diisi dengan air bersuhu berbeda. Kedua cangkir kemudian diletakkan di dalam ruangan yang bersuhu 30. Mana grafiknya? Menggambarkan perubahan suhu air di dalam kedua cangkir. Suhu air apa ini tadi? Air bersuhu berbeda. Suhu 80, iya menurun. Suhu 20 diletakkan di 30 ya. 30 ya, harusnya suhunya naik dong. Salah. 80 akan menurun. Kalau suhunya 0 akan naik. Oke. Suhu 80 menurun. Suhu 0 akan naik. Oh iya, tapi naiknya nggak sampai segini lah. Nggak sampai segini karena kan hanya 30. Nah, kalau ini naiknya benar. Kalau ini naik, ini salah. Nah, ini naiknya benar. Sampai sini. Sampai 30 tok, nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Berarti jawabannya yang C. Perhatikan grafik perubahan energi panas. Oke. Sebongkah es dengan suhu min 20 di sini, sebongkah es. Jadi uap di sini, jadi gas dia. Ya. Jadi gas. Jadi gas. Perubahan wujud ditunjukkan oleh nomor ini ya. Yang ini perubahan wujud. Ini tuh beku ya, berarti dari ini P ini beku ya, ini masih beku. P ke Ki, P Ki, P Ki, P ini kan mencair, ini jadi cair, ini cair. R ini masih cair, ini berubah jadi gas. Oke. Jadi P P beku, perubahan wujud Ki ini Ki-nya cair. Ki sama S, ini proses mencair, ini proses menguap ya. Jadi di Ki ini proses mencair dari beku menjadi cair. Kalau yang S ini proses menguap ya. Jadi jawabannya yang D. 4 buah balok berukuran sama dicelupkan ke dalam sebuah wadah berisi air sehingga posisinya terlihat seperti pada gambar. Urutan balok yang terbuat dari bahan ya paling renggang. Paling renggang itu berarti paling ringan. Ya, kalau renggang, partikelnya renggang berarti ringan. Oke. Berarti yang paling ringan pertama D. Ini D. Kemudian C. Ini C. Ini udah pasti salah. A, B. Oke. Sasa menuangkan air panas ke dalam gelas lalu menutupnya rapat-rapat. Beberapa menit kemudian ia melihat ada butiran air di dalam gelas. Oke, air tumpah. Bukan tumpah. Udara luar masuk. Salah. Uap air dan air panas naik lalu mengembun menjadi tetesan air. Yang ini C. 39. Perhatikan rangkaian. Lampu manakah yang menyala pada masing-masing kondisi?
saklar ditutup, saklar 1 ini tutup, tutup, berarti listrik bisa ngalir. Lampu, kemudian saklar 2 juga tutup, ini tutup, berarti listrik bisa ngalir, semua bisa ngalir, berarti hanya berarti yang 2 ini mati. Saklar 2-nya yang mana? Oh, yang ini. Oh, ini baterai. Baterai atau sumber listrik. Yo, saklar 2-nya di sini. Kalau hanya ini, berarti ini bisa ke sini seret. Ini bisa nyala, ini bisa. Oh, ini nggak bisa nyala. Berarti hanya ini yang nyala. Lampu 2 dan 3. 2 dan 3 ini. Kemudian kalau hanya ini yang berarti ini enggak. Oh, mati guys. Mati semua karena ini dari sumber baterainya itu harus lewat saklar 2. Kalau saklar 2 terbuka, aliran listriknya tidak bisa, mati semua. Terakhir, Nala membuat 2 rangkuman listrik. Pertama, menyusun seri. Seri ini hanya butuh 1 kabel gitu ya. Lalu mengubahnya jadi paralel. Yang ditanyakan, perubahan apa yang terjadi pada arus listrik dan hambatan total? Arusnya berkurang, hambatan totalnya bertambah. Kalau dari seri ke paralel, arusnya bertambah, hambatan totalnya berkurang. Ini jawabannya yang B, arusnya bertambah kalau paralel. Oke, terima kasih. Selamat belajar.